Saya Josephine Salsabila ini saya dari jurusan Administrasi Bisnis, dan hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Essential in Concept Sociology. Nah, tema pertama yaitu berpikir sosiologi. Asal-usul konsepnya yaitu konsep wacana berasal dari linguistik yang mempelajari bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada ucapan atau komunikasi tertulis seperti terlibat dalam percakapan tatap muka, debat publik, katromon online, dan sebagainya. Dalam linguistik wacana, dianalisis untuk memahami bagaimana komunikasi beroperasi dan terorganisasi. Arti dan tafsirannya, studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Namun dari akhir 1950-an, wacana dipahami sebagai sebuah tipe tindakan dan dengan demikian intervensi di dunia. Sosiolog mampu mempelajari cara bahasa digunakan untuk membingkai politik argumen, mengecualikan ide-ide tertentu dari perdebatan, dan kontrol cara orang mendiskusikan masalah. Teori ini dipercaya sebagai wacana yang paling berpengaruh dalam teori Michael Foucault yang mempelajari sejarah penyakit mental yang dalam istilahnya yaitu kegilaan kejahatan, sistem pidana, dan medis industri. Tema kedua yaitu melakukan sosiologi. Asal-usul konsepnya yaitu konsep tipe ideal diciptakan oleh Max Weber sebagai bentuk dari metodenya untuk mempelajari tindakan sosial sebagai bentuk sosiologi. Untuk Weber, pemahaman dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin menggunakan yang sama dengan metode lain sebagai ilmu alam. Manusia tidak seperti makhluk lain di alam, menciptakan makna lingkungan, dan untuk memahami tindakan individu, kita harus mengatur ini dalam konteks sosial itu di lingkungan. Tentu saja orang membuat organisasi dan lembaga sosial yang oleh beberapa sosiolog dilihat sebagai objek utama penelitian. Tetapi Weber berpendapat bahwa penjelasan lengkap ini tentang fenomena sosial harus dimengerti pada tingkat tindakan individu. Tipe ideal konstruksi yaitu mereka diciptakan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang berasal dari tertarik pada fenomena sosial tertentu. Sebagai contoh, kita bisa membangun tipe ideal sosialisme, demokrasi, kejahatan, dunia maya, masyarakat konsumen, atau moral panik. Namun dalam membuat konstruksi, kita tidak bisa membidik untuk menggabungkan banyak aspek dari fenomena yang sebagaimana mungkin untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentangnya. Karena itu, Weber berpendapat bahwa sosiologi tidak dapat meniru metode eksperimental ilmu alam. Kita perlu menemukan cara lain untuk memperoleh pengetahuan yang valid tentang masyarakat, dan tipe idealnya adalah salah satu alat yang berguna untuk membantu kita melakukan itu. Nah, tema yang ketiga yaitu lingkungan dan urbanisme. Pemisahan atau keterasingan manusia dari beberapa aspek esensial sifatnya atau dari masyarakat sering mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan tidak berdaya. Konsepnya yaitu penggunaan istilah alienasis secara sosiologi bermula dari gagasan awal Marx yang berkaitan dengan dampak kapitalisme terhadap hubungan sosial dan kurangnya kontrol manusia atas kehidupannya. Namun Marx dipengaruhi oleh kritik filosofis Ludwig Feuerbach untuk kekristenan. Kekristenan dengan gagasan dan keagamaannya tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu adalah proyeksi dari apa yang sebenarnya merupakan kekuatan manusia dalam makhluk spiritual, dengan keselamatan manusia hanya dapat dicapai setelah kematian, bukan di dunia ini. Feuerbach melihat ini sebagai bentuk keterasingan dan mistifikasi kekuatan manusia yang perlu diungkap dan dihilangkan. Bagi Marx, keselamatan manusia terletak pada perebutan kendali kolektif atas semua aspek masyarakat, dari kelas penguasa kecil yang mendominasi dan yang mengeksploitasi massa pekerja. Keyakinan agama tentu adalah bagian dari kontrol ideologis yang mendorong pekerja untuk menerima nasib mereka sebagai pengganti keselamatan sejati di akhirat. Bab yang tema berikutnya yaitu tema 4, yaitu berpikir sosiologi. Jenis organisasi berdasarkan aturan tertulis, kontrak, dan hierarki posisi yang diadopsi secara luas dalam masyarakat industri modern.
Kata birokrasi diciptakan pada tahun 1745 sebagai kombinasi dari biro Prancis, kantor atau meja tulisan, Kratos Yunani untuk memerintah, dan dengan demikian berarti aturan pejabat. Ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan pejabat pemerintah, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup semua organisasi besar. Dari awal birokrasi mengambil nada negatif dan ada banyak karya fiksi yang mengkritik kekuasaan birokrasi seperti novel Hans Kafka, The Trial, dengan penggambaran mimpi buruk tentang pejabat yang impersonal dan tidak dapat dipahami. Kehidupan modern sangat kompleks dan membutuhkan semacam organisasi agar dapat berjalan dengan lancar. Weber melihat birokrasi sebagai model organisasi formal yang dominan, dan karakteristiknya terus menginformasikan studi sosiologi. Meskipun organisasi birokrasi ada di peradaban tradisional yang besar seperti Kekaisaran Cina, hanya dengan munculnya kapitalisme, industri birokrasi telah digunakan di semua bidang masyarakat. Bagi Weber, perluasan ini tak terelakkan dan satu-satunya cara untuk mengatasi tuntutan modernitas. Tipe ideal Weber mencakup semua fitur berikut seperti hierarki otoritas yang jelas dengan posisi otoritas tertinggi dan kekuasaan di atas. Ada juga rantai komando dengan masing-masing kantor yang lebih tinggi, mengendalikan dan mengawasi yang di bawahnya. Perilaku pejabat yang diatur oleh aturan tertulis yang membuat prediktabilitas dan ketertiban karyawan yang digaji tetap pada umumnya bekerja penuh waktu. Tema 5 yaitu peluang hidup yang tidak sama. Asal-usul konsep. Sosiologi telah lama tidak setuju atas kelas sosial sejak teori dan pendekatan Marx dan Weber yang agak berbeda. Bagi Marx, kelas adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan yang sama dengan alat-alat produksi terang. Mereka adalah pemilik atau bukan pemilik, dan oleh karena itu sistem kelas mencakup sebagian besar sejarah manusia. Dalam masyarakat pra-industri, dua kelas utama adalah pemilik tanah bangsawan atau pemilik budak dan mereka yang mengerjakan tanah hamba, budak dan petani bebas. Tetapi dalam masyarakat kapitalisme, pabrik, kantor, mesin, dan modal yang dibutuhkan untuk membelinya telah menjadi lebih penting daripada tanah. 12 kelas utama saat ini adalah mereka yang memiliki alat produksi baru ini, atau yang disebut kapitalis, dan mereka yang mencari nafkah dengan menjual tenaga kerja mereka, yaitu sebagai kelas pekerja atau proletariat. Sosiologi umumnya setuju bahwa kelas adalah bentuk stratifikasi yang paling cair, karena kelas bukanlah badan hukum atau batas antar kelas yang tidak tetap dan tidak ada batasan perkawinan antar kelas. Meski begitu, penelitian telah menunjukkan bahwa posisi kelas saat lahir membatasi kita, tetapi tidak menghalangi pergerakan individu melintasi sistem kelas. Studi mobilitas sosial menunjukkan bahwa orang yang dapat dan memang mencapai posisi kelas mereka ini sangat kontras dengan katakanlah sistem kasta tradisional India yang tidak mengizinkan gerakan semacam itu. Tema berikutnya yaitu tema 6 yaitu hubungan dan jalan hidup. Di sini menjelaskan tentang Islam, masyarakat, keluarga, kursus hidup, jaringan, seks, sosialisasi. Saya akan membacakan tentang masyarakat. Istilah masyarakat telah digunakan sejak abad ke-14. Ketika itu menunjuk rakyat biasa berbeda dari mereka yang berpangkat. Sejak abad ke-18, komunitas digunakan untuk menggambarkan orang-orang di distrik tertentu atau mereka yang memiliki minat yang sama. Seperti dalam komunitas kepentingan, konsep masyarakat sulit untuk dijabarkan karena memiliki beberapa makna serta membawa beberapa implikasi normatif yang merusak. Namun ada dua makna dasar yang menonjol. Sudah menjadi hal yang biasa untuk berbicara tentang komunitas akademik, komunitas gay, komunitas muslim, dan banyak lagi. Definisi ini didasarkan pada pengertian komunitas kepentingan, di mana orang-orang dan kelompok-kelompok yang dimaksud mungkin tersebar secara geografis dan tidak benar-benar bertemu, namun masih memiliki kepentingan yang sama. Tema berikutnya yaitu interaksi dan komunikasi. Di sini menjelaskan tentang budaya, identitas, ideologi, interaksi, media massa, dan ruangan publik.
Tema ke-8 yaitu kesehatan penyakit dan tubuh. Ini menjelaskan tentang biomedis. Biomedis merupakan model praktik medis barat di mana penyakit didefinisikan secara objektif sesuai dengan adanya gejala fisik yang dikenali dan perawatan medis yang diturunkan secara ilmiah dicari untuk memulihkan kesehatan tubuh. Terus yang berikutnya adalah medisiasi. Konsep medisiasi dirancang pada tahun 1660-an dan 1970-an sebagai bagian dari serangan kritis terhadap bahaya yang dirasakan dari profesi medis yang berkembang yang oleh sebagian orang dianggap terlalu kuat. Peran sakit adalah sebuah konsep yang dirancang oleh Tal Claude Parsons untuk menjelaskan harapan sosial yang melekat pada penyakit dan perilaku orang sakit. Penyimpangan yang mengarah pada sanksi dan stigma sosial. Model dan sosial disabilitas, suatu pendekatan yang menempatkan penyebab kerugian yang berkaitan dengan disabilitas di dalam masyarakat dan organisasinya daripada di dalam individu. Diri sosial yaitu terbentuknya kesadaran diri yang tercipta atas organisme individu manusia bereaksi terhadap berbagai reaksi orang lain terhadapnya. Stigma, karakteristik fisik atau sosial yang diidentifikasikan sebagai merendahkan atau secara sosial tidak disetujui, membawa hinaan, jarak sosial atau diskriminasi. Tema berikutnya yaitu tema 9, kejahatan dan kontrol sosial. Anomi merupakan perasaan cemas dan takut yang parah akibat pengalaman kurangnya norma-norma sosial yang efektif dan sering kali muncul selama periode perubahan sosial yang cepat. Penyimpangan yaitu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang diterima secara luas di masyarakat. Pelabelan, proses di mana beberapa individu dan kelompok sosial diidentifikasi memiliki karakteristik tertentu oleh orang lain yang memiliki kekuatan dan pengaruh untuk membuat label tersebut melekat. Kepanikan moral yaitu reaksi berlebihan masyarakat terhadap kelompok atau jenis perilaku tertentu yang dianggap sebagai gejala dari kelesuan sosial dan moral yang lebih umum. Keadilan restoratif, sebuah teori dan proses peradilan pidana berfokus pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan pada korban oleh kejahatan dan yang membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Kontrol sosial, semua mekanisme formal dan informal dan kontrol internal dan eksternal yang beroperasi untuk menghasilkan kesesuaian. Tema berikutnya yaitu sosiologi politik, otoritas. Kekuasaan yang sah dimiliki oleh satu orang atau kelompok atas orang lain. Kewarganegaraan adalah status yang diberikan kepada individu dalam suatu bangsa atau komunitas politik tertentu yang disertai dengan hak dan tanggung jawab tertentu. Masyarakat sipil yaitu lingkup masyarakat terdiri dari semua jaringan, asosiasi sukarela, bisnis, klub, organisasi, dan keluarga yang dibentuk oleh warga negara secara independen dari pemerintah. Konflik, perebutan supremasi antar kelompok sosial yang melibatkan ketegangan, perpecahan, dan persaingan kepentingan. Demokrasi suatu sistem politik yang mengatur partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui pemilihan perwakilan politik. Negara bangsa, kombinasi komunitas besar bangsa dan bentuk politik teritorial negara menciptakan entitas budaya politik yang sekarang menjadi unit kelangsungan hidup paling luas di seluruh dunia. Kekuasaan merupakan sebuah konsep yang sangat diperebutkan, tetapi secara umum kemampuan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka atau memajukan kepentingan mereka bahkan melawan oposisi atau perlawanan. Gerakan sosial, upaya kolektif untuk lebih lanjut kepentingan bersama atau mengamankan tujuan bersama, sebagian besar melalui tindakan di luar lingkup lembaga politik formal yang mapan. Gerakan sosial, upaya kolektif untuk lebih lanjut kepentingan bersama atau mengamankan tujuan bersama, sebagian besar melalui tindakan di luar lingkup lembaga politik formal yang mapan. Sekian dari saya, terima kasih.